Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Tania. Saya dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan dari Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan dari jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya di sini ingin menjelaskan atau membacakan hasil dari critical book review yang sudah saya buat, atau lebih disingkat dengan CBR. Di sini saya akan mereview atau mengkritik 3 judul buku, di mana saya akan membacakan ketiga biodata buku tersebut. Di sini saya akan membacakan biodata dari buku yang utama, yaitu judul bukunya Pendidikan Anti Korupsi, edisi pertama, pengarang Katrina Darul Rosikah dengan Desi Marlina Listianingsih. Kota terbitnya di Jakarta Timur, tahun 2016, penerbit Sinar Grafika. Tebal buku ada 223, ISBN-nya ISBN-nya 97897900769. Di sini juga ada buku pembanding pertama dengan judul Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, edisi ketiga, pengarang Profesor Dr. Romli Atmasasmita, SH/LLM. Kota terbit di Jakarta, tahun terbit 2003, penerbit Penada Media Group. Tebal buku ISBN 97864222697. Tebal bukunya tadi saya ulangi ada 169. Terus masuk ke judul buku yang ketiga, buku pembanding ketiga dengan judul Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya, edisi yang kedua, pengarang Profesor Dr. Sultan Fenis Jahdeni, SH. Kota terbit di Depok, tahun terbit 2017, penerbit Kencana. Tebal buku 233, ISBN 9786024221378. Baiklah, dari paparan yang tadi saya sampaikan, dapat saya simpulkan bahwa pengertian dari korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti pengelapan uang, penerimaan suap, dan sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain. Koperasi juga mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dan kekuasaan. Dalam hal ini, korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji yang dapat merugikan suatu bangsa dan negara. Ada beberapa istilah yang perlu dipahami untuk terkait jenis-jenis korupsi, yaitu yang pertama, pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiga jenis tersebut sempat populer dengan sebutan KKN menjelang jatuhnya rezim Orde Baru. Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusan menjadi lancar. Sementara itu, nepotisme adalah setiap perbuatan melanggar hukum dengan menggantungkan kepentingan keluarga, anak, saudara, dan teman-teman yang dikenal. Sedangkan kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antara penyelenggaraan negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan suatu negara. Baiklah, kita masuk ke bab kedua, yaitu jenis-jenis korupsi. Jenis-jenis korupsi yang cukup dikenal lainnya adalah korupsi menurut Chanson sebagaimana dikutip oleh Alcostar pada tahun 2008. Chanson juga membagi perbuatan korupsi dalam 3 jenis, yaitu 1. Korupsi jenis halus, yaitu korupsi yang lazim disebut sebagai uang siluman, uang biasa gelap, komisi gelap, penguatan liar, dan sebagainya. Tindak kejahatan seperti ini boleh dikatakan tidak termasuk oleh sanksi hukum positif.
Yang kedua, ada korupsi jenis kasar, yaitu korupsi yang masih dapat dijerat oleh hukum jika kebetulan tertangkap basah. Walaupun demikian, masih saja dapat luput dari jeratan hukum karena ada main, yaitu faktor tahu sama tahu yang saling menguntungkan. Yang ketiga, ada korupsi bersifat administratif, manipulatif, yaitu jenis korupsi yang lebih sukar untuk diteliti, seperti ongkos perjalanan dinas yang sebenarnya tidak sepenuhnya digunakan, atau penggunaan biaya yang bersifat manipulasi lainnya. Baiklah, kita memasuki bab yang ketiga, yaitu dampak masif korupsi. Korupsi selalu membawa dampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perilaku tidak terpuji ini telah melukai keadilan masyarakat. Penyimpangan atas dasar korupsi telah menurunkan kualitas negara kepada masyarakat. Korupsi juga telah mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik di bidang lain yang lebih dekat dengan masyarakat. Korupsi menyebabkan sebagai proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah serta tidak sesuai dengan kebutuhan yang semestinya. Yang A, ada bidang ekonomi. Korupsi selalu dikaitkan dengan perekonomian atau keuangan negara. Mengapa demikian? Meskipun sejatinya korupsi bukan hanya perihal ekonomi, tetapi pemahaman masyarakat terhadap istilah korupsi yang melekat di bentuk mereka adalah sektor ekonomi. Yang pertama, ada pertumbuhan ekonomi terhambat. Mengapa bisa terhambat dalam pertumbuhan ekonomi? Profesor Simon Kuznets, dan ini saya dengan background yang berbeda, kita masuk ke dalam kemutahiran buku. Kemutahiran buku yang utama, kemutahiran buku ini tidak diragukan lagi ya, karena dilihat dari tahun terbitnya dan sumber-sumbernya, kemudian pembahasan yang dipaparkan oleh penulis sangat menyeluruh, sehingga sangat mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini juga menjelaskan secara detail mengenai tentang pendidikan korupsi pada masa dini dan pada masa ke depan dewasa. Terus ada juga tentang prinsip ekonomi, ada jenis-jenis ekonomi, jenis-jenis korupsi maksud saya. Terus ada juga tentang pemberantasan anti korupsi yang dilakukan oleh individu maupun kita sebagai masyarakat. Terus kemutahiran buku pembanding, sebenarnya sama, saya juga suka dengan buku pembanding. Kemutahiran dalam buku pembanding juga tidak diragukan, sama. Cover buku pembanding membuat pembaca tertarik untuk membaca pendidikan anti korupsi itu. Bahkan di judul awal juga udah terdapat seperti pemberantas anti korupsi. Itu saya sangat menyukai kata di dalam judul tersebut, kalimat-kalimat di dalam judul tersebut. Terus di dalam cover, kenapa saya bilang saya tertarik dengan cover? Karena di cover langsung terdapat seperti langsung ada yang namanya itu borgol untuk menjerat yang namanya tindak pidana korupsi, seperti itu. Terus kemutahiran buku yang pembanding kedua, saya juga menarik, cover juga menarik, isi juga menarik, tetapi saya melihat buku yang pembanding kedua kurang menjelaskan inti-inti pokok dari korupsi, atau di situ mereka menjelaskan tentang korupsi gitu, tetapi tidak menjelaskan inti dari korupsi atau tentang WCC gitu. Terus kekhasan buku utama. Buku utama memiliki kekhasan dengan adanya tabel, diagram, dan data-data lain. Di buku ini juga penulis membuat tugas-tugas di akhir penjelasan. Buku utama juga membuat kuesioner dan membuat tes uji setelah membaca buku. Terus di buku pembanding, kekhasannya pembanding sedikit memiliki kesamaan dengan buku utama, karena di dalam buku pembanding terdapat tabel. Demikian juga dengan buku pembanding kedua terdapat tabel dan memiliki kekhasan yang sama dan memiliki rangkuman setiap penjelasan per bab itu. Misalnya nih kita bab 1 materinya ini gitu. Terus di ujung akhir buku ada rangkumannya. Kalau di buku pembandingan kedua, saya sangat suka seperti itu, karena saya tipikal orang yang malas membaca dan akhirnya ujung-ujungnya saya membaca cuma rangkumannya saja gitu. Terus
Masuk ke kelebihan buku. Kelebihan buku utama itu yang saya lihat ada, yang pertama ada layout dan ketata bahasaan yang sudah mengikuti selera pembaca, seperti gaul gitu ya kan untuk anak milenial. Oke, yang kedua, buku ini memiliki keunggulan materi tentang penindak keras atau penanggulangan korupsi, anti korupsi. Pendidikan anti korupsi itu sangat unggul dari materi-materi penjelasan dalam buku ini. Buku utama ini bersifat lebih umum. Di dalam buku materinya sudah cukup bagus karena pada setiap babnya penulis menampakkan maksud dan tujuan dari si pembaca gitu kan. Jadi pembaca nggak perlu mikir lagi apa sih tujuan dari buku tersebut, apa sih tujuan dari saya membaca bab satu ini gitu. Udah ada dipaparkan dalam buku tersebut. Di akhir materi juga penulis juga membuat rangkuman yang tadi saya bilang di semua bab sehingga pembaca dapat langsung mengingat kembali materi yang sudah dibaca. Udah dibaca nih, pengingat pembaca udah membaca, tetapi kan terkadang kita kan baca nggak langsung siap gitu kan. Jadi di situ karena baca rangkuman kembali dia jadinya nostalgia gitu, mengingat lagi gitu. Oke, saya langsung baca kelebihan buku pembanding. Maaf, di rumah saya lagi bising gitu karena udah saya bilangin juga mbak. Maaf ya bu. Kelebihan dari buku pembanding, buku tersebut setiap halaman buku ini tertera dengan rapi, mulai dari halaman judul, hak cipta, kata pengantar, daftar isi, pembahasan, hingga daftar pustaka. Yang kedua, huruf dan kalimat yang dipakai tidak ada yang melenceng dari KBBI, semuanya lurus. Terus kelebihan dari buku pembanding. Pembanding yang kedua ya, babnya cukup banyak dan saling berkaitan satu sama lain, antara bab satu dengan bab yang kedua dengan bab yang ketiga, saling berkaitan. Terus mahasiswa kebanyakan memakai buku ini karena materi mahasiswa masuk ke dalam semua buku pembanding dua gitu. Situ saya suka dari buku ini dan merasa saya akan masukkan dari kelebihan buku. Oke, kita masuk ke kekurangan buku. Kekurangan buku utama, menurut saya buku utama sudah baik ya, tetapi setiap buku pasti memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu kulit dan kertas buku tidak terlalu baik karena menurut saya hardcover yang seharusnya memberikan elegan gitu, tetapi dikarenakan gambar latar belakangnya yang tidak menarik serta cover menggunakan kombinasi warna yang pucat sehingga menjadi buku ini terlihat tidak menarik untuk pembaca. Iya, di situ jadi saya melihat di atas cover gitu kan, saya sebagai pembaca tidak tertarik karena buku tersebut covernya tidak menarik gitu. Tapi di kekurangan buku kedua, pembanding pertama, di dalam buku pembanding pembahasannya menggunakan kalimat yang digunakan dalam buku tersebut pasti kurang baik. Enggak, di dalam pembanding kedua tidak memenuhi KBBI gitu ya, kurang baik dan masih kurang dimengerti dan dicerna. Di dalam buku pembanding juga tidak seperti buku utama, di dalamnya tidak dapat soal setelah penjelasan gitu. Dan pembanding yang kedua, kekurangannya itu cover juga kurang. Saya menyukai cover yang pembanding pertama, tapi tidak menyukai cover yang pembanding kedua. Oke, rekomendasi. Menurut saya buku ini perkembangan untuk kita peserta didik atau mahasiswa itu sangat baik untuk dibaca karena kita dari dini atau dari sekarang, dari muda kita sudah belajar namanya anti korupsi. Pasti kedepannya jika kita memiliki jabatan, kita tidak akan pernah yang namanya ngelakuin kejahatan kera putih maupun kejahatan blue collar gitu. Kita nggak akan pernah karena kita sudah mengayomi yang namanya pendidikan anti korupsi. Menurut saya buku yang ketiganya saya rekomendasiin untuk kalian baca sebagai mahasiswa. Oke, saya langsung closing aja. Menurut saya dari penjelasan saya sudahi. Maaf jika saya punya kesalahan dalam bertutur kata dan berucap, itu semuanya tidak sengaja.
Oke, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.